Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2535 sesuatu terjadi seperti yang diharapkan. Jadi, meskipun ada penjelasannya, kamu harus menjelaskannya kepada mereka. Pokoknya, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Su Linjiang, Suster Ming mengepalkan tangannya dan berkata dengan tidak senang, "Benda tak berguna, sampah." Hati Su Linjiang kembali menegang. Ia melirik Suster Ming dan mulai bergumam dalam hatinya. Saya telah bekerja dengan Sister Ming dalam waktu yang lama, tetapi Sister Ming tidak pernah berbicara kepada saya seperti yang dilakukannya hari ini. Terutama kata-kata kotor seperti ini. Suster Ming belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Tapi hari ini, apa yang sebenarnya terjadi, meskipun saya penasaran. Namun Su Linjiang tidak berani bertanya langsung. Dia hanya bisa berdiri di satu sisi dan mulai diam-diam menatap Suster Ming dan Li Fugui di depannya. Yang membuatnya penasaran adalah, dulu, setiap kali Li Fugui melihat mereka, dia selalu tertawa dan bercanda dengan mereka. Namun hari ini, Li Fugui di depannya tidak ada bedanya dengan orang bisu sejak mereka bertemu hingga sekarang. Pada saat yang sama, di aula utama, Hua Duo tidak menyadari sesuatu yang aneh pada awalnya. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak seorang pun datang dan dia mulai merasa gelisah. Sambil melihat ke sekeliling semua orang di ruangan itu, dia melihat tidak ada seorang pun dari kelompok ke-6 yang tersisa, Sun Si, Lan Liming, dan yang lainnya, yang baru saja memberitahu mereka tentang situasi di berbagai tempat, telah lama menghilang. Setelah menyadari hal ini, Hua Duo sedikit mengernyit. Ia datang ke Suan Ming Tianxi terlebih dahulu dan berbisik kepadanya, "Master Suan Ming, Anda tinggallah di sini dan awasi master lainnya. Berhati-hatilah, saya akan berbicara dengan Sister Ming sekarang." Suan Ming Tianxi tersenyum tipis. Ia berkata dengan senyum yang tampak acuh tak acuh, "Haha, kita sudah sampai di ronde ke-6. Apakah ada bahaya?" "Jangan khawatir. Pergilah cari Direktur Ming. Mari kita duduk di sini dan minum teh dan beristirahat." Hua Duo mengangguk dan bergegas menuju aula belakang. Ketika Hua Duo tiba di kamar Saudari Ming, dia tidak mengetuk pintu dan langsung mendorong pintu hingga terbuka. Kebetulan saja saat itu Suster Ming baru saja berganti pakaian. Melihat Hua Duo bergegas memasuki ruangan, Saudari Ming mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Mengapa Anda terburu-buru? Apa terjadi sesuatu?" Hua Duo menyeka keringat di dahinya, mendatangi Saudari Ming, dan berkata dengan suara rendah, "Saudari Ming, sepertinya ada yang tidak beres." Mendengar ini, Saudari Ming sedikit mengernyit, melirik ke arah pintu, dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Hua Duo tidak ragu-ragu dan segera menceritakan semua yang terjadi di aula kepada Saudari Ming. Setelah mengatakan itu, Hua Duo berbisik, "Menurut akal sehat, bahkan jika Direktur Su dan yang lainnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka tidak dapat pergi semua. Tapi sekarang, hanya kita yang tersisa di seluruh aula. Aku merasa seperti seseorang dengan sengaja mengirim mereka semua keluar." Saudari Ming juga menunjukkan ekspresi gelisah di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya, telapak tangannya penuh keringat. Lihat kembali, dia melirik Li Fugui yang masih tertidur nyenyak di tempat tidur. Setelah beberapa detik hening, kemudian dia berkata kepada Hua Duo, "Duo, ayo, kita keluar dan melihat-lihat dulu." Segera, Suster Ming dan Hua Duo masuk ke aula. Melihat ke dalam aula, memang tidak ada tanda-tanda anggota biro ke-6 lainnya. Lihat situasi ini,
Saudari Ming mengerutkan kening dan berbisik kepada Hua Duo, kau tinggallah di sini dulu. Aku akan keluar dan memeriksa situasi. Namun Hua Duo meraih pergelangan tangan Saudari Ming dan berkata terus terang, Saudari Ming, kau tinggallah, aku lebih kuat darimu sekarang. Aku akan keluar dan memeriksa situasi terlebih dahulu. Jika ada bahaya, aku akan memanggilmu. Saudari Ming sangat gugup untuk berjaga-jaga. Dia berkata kepada Master Xuan Ming yang tidak jauh dari situ, Master Xuan Ming, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Master Xuan Ming mendatangi Sister Ming sambil memegang cangkir teh, tersenyum dan berkata kepadanya, Direktur Ming, katakan saja apa masalahnya. Sekarang kita berada di wilayah Anda. Haha, mengapa membicarakan apakah itu masalah atau tidak? Sister Ming mengangguk, dan berkata kepada Master Xuan Ming dengan suara rendah, Duo, dan saya melihat bahwa situasinya tampaknya sedikit salah. Anda menemani Duo untuk keluar dan melihat-lihat. Jika Anda menghadapi bahaya, hubungi saja kami dan kami akan keluar dengan sendirinya. Master Xuan Ming bukanlah orang bodoh. Setelah melihat ekspresi di wajah Sister Ming, senyum di wajahnya menghilang. Baiklah, aku akan pergi dengan Nona Duo. Dia meninggalkannya. Mereka berdua dengan cepat mengedarkan energi mereka dan bergegas keluar pintu. Ketika mereka tiba di gerbang dan Hua Duo hendak bergegas keluar gerbang, Guru Xuan Ming menangkapnya dan memberinya pandangan yang memberitahunya untuk tidak khawatir. Kedua pria itu berhenti. Xuan Ming Tianxi datang ke pintu, berhenti, dan melihat ke samping di luar pintu. Tampilan ini, orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya dan berbisik, Kenapa? Kenapa ada Saudari Ming dan Li Fugui yang lain? Hua Duo setengah membuka mulutnya, melirik Tuan Xuan Ming dengan heran, lalu dengan cepat datang ke pintu dan juga melihat keluar pintu. Ketika melihat Su Linjiang, Sun Si dan yang lainnya mengelilingi Saudari Ming dan Li Fugui lainnya, Hua Duo tiba-tiba teringat sesuatu yang mereka temui di Hotel Dongjing. Pada saat ini, dia berbalik dan berkata kepada Taois Xuan Ming di sampingnya tanpa ragu-ragu, Taois Xuan Ming, itu monster dari ras iblis. Taois Xuan Ming mengulurkan dua jari dan bertanya kepada Hua Duo dengan suara yang sangat pelan, keduanya. Hua Duo mengangguk, Xuan Ming Tianxi melambaikan tangannya. Keduanya kembali ke Istana Naga Terbang dan melangkah maju. Xuan Ming Tianxi berkata kepada Hua Duo dengan cemas, Nona Duo, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua anggota suku iblis ini, Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. Sekarang setelah Guru Xuan Ming bertanya padanya, dia juga ingin bertanya lebih banyak lagi pada Guru Xuan Ming. Saya hanya seorang wakil direktur kecil di Biro ke-6. Tetapi Xuan Ming Tianxi adalah pemimpin Gunung Xuan Ming dan salah satu pemimpin 6 sekte utama. Tetapi, Hua Duo berhenti berbicara ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dia juga tahu itu, sekalipun aku bertanya pada Master Xuan Ming sekarang, itu tidak ada gunanya. Jika pihak lain punya solusi, mereka pasti sudah mengatakannya di depan Li Fugui sejak lama. Apakah perlu bergabung dengan mereka di babak ke-6? Tuan Xuan Ming, sebaiknya Anda berhenti bertanya begitu banyak. Ayo cepat masuk dan laporkan situasi di luar kepada Saudari Ming. Dia meninggalkan kata-kata ini. Hua Duo bergegas memasuki Istana Feilong dengan kecepatan tinggi. Baru saja masuk, dia segera mendatangi Saudari Ming dan berkata dengan raut wajah gelisah, Saudari Ming, sesuatu telah terjadi. Sekarang kamu dan Fugui telah muncul di luar gerbang Istana Feilong. Ketika Saudari Ming mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, apa, ada aku dan Fugui yang lain?
Meskipun suaranya tidak keras, tetapi masih didengar oleh sebagian besar pemimpin sekte yang hadir. Meng Xian dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, apa yang baru saja kau katakan? Ada dirimu dan Fugui di luar sana. Apa maksudnya ini? Mungkinkah para iblis telah menemukan kita lagi begitu cepat?" Saudari Ming belum berbicara. Hua Duo berbisik di sampingnya. "Sepertinya begitu. Masalah terbesar sekarang adalah Direktur Su dan yang lainnya tidak mengetahui situasi spesifiknya. Aku melihat mereka berdiri di samping kedua monster itu, mendengarkan apa yang mereka katakan." Suster Ming mengerutkan kening, dengan ekspresi sulit dipahami di wajahnya. Pada saat ini, itu sudah pasti. Diri lain dan Fugui yang disebutkan Duo kemungkinan besar adalah anggota klan iblis. Pikirkan ini, Suster Ming berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dia tahu, Li Fugui belum bangun, jadi dia tidak perlu panik. Jika dia kehilangan ketenangannya, Biro ke-6, di bawah pimpinan beberapa wakil direktur, pasti akan menghadapi pertempuran sengit dengan para pemimpin sekte yang dibawanya kali ini. Jika situasi ini benar-benar terjadi, para pemimpin sekte ini pasti tidak akan terluka, tetapi di ronde ke-6, pasti akan ada banyak sekali korban. Duo, jangan cemas, mereka hanya dua monster. Aku rasa dengan kekuatan kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Suster Ming mengatakan ini, tetapi hatinya sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan kedua monster ini. Meng Xian, Xuan Ming dan yang lainnya saling memandang. Sebenarnya mereka juga tahu bahwa Suster Ming mengatakan hal ini hanya untuk menghibur mereka. Namun, untuk mencegah Ibu Pertiwi dan yang lainnya kehilangan ketenangannya. Meskipun Meng Xian dan yang lainnya mengetahui isi pikiran Saudari Ming, mereka tidak mengungkapnya secara langsung. Telapak tangan Hua Duo dipenuhi keringat. Setelah Sister Ming selesai berbicara, dia segera berkata, "Sister Ming, kalau begitu, lalu mengapa kita masih berdiri di sana? Ayo pergi." Sister Ming mengerutkan kening dan melirik Hua Duo, "Jangan gegabah dalam melakukan apapun. Kamu telah mengikuti Fugui begitu lama. Tidakkah kamu tahu ini? Lihatlah Fugui, tidak peduli seberapa kuat musuh di depannya, dia akan terlebih dahulu mencari tahu latar belakang pihak lain dan mencari tahu kekuatan pihak lain sebelum merumuskan rencana aksi." Setelah mengatakan ini, Saudari Ming menatap Hua Duo dan berkata, "Duo, keluarlah bersamaku." Meskipun Hua Duo merasa gugup, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Saudari Ming dan mengikutinya keluar. Lihat situasi ini, Meng Xian melangkah maju dan berbisik kepada Sister Ming, "Direktur Ming, mengapa kita tidak pergi dan membangunkan Brother Fugui? Bukankah Sister Ming ingin membangunkan Li Fugui sekarang? Masalahnya, Li Fugui tertidur di pelukannya sepanjang perjalanan. Jika dia bisa dibangunkan dengan mudah, dia pasti sudah bangun sejak lama. Bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang? Jika saya setuju sekarang untuk mengirim seseorang untuk membangunkan Li Fugui. Jika Meng Xian dan yang lainnya pergi ke sana dan gagal membangunkan Li Fugui, moral pasukan akan benar-benar terganggu. Pada saat itu, apalagi terus-menerus menghadapi monster itu. Saya kira para pemimpin sekte ini akan benar-benar putus asa. Tidak, kita tidak bisa mengandalkan bantuan Fugui untuk segalanya. Kalian semua telah melihat betapa lelahnya Fugui selama ini. Sekarang Fugui akhirnya tidur nyenyak. Jika kita membangunkannya hanya karena dua monster muncul di Biro ke-6 di wilayah kita, maka aku, Direktur Biro ke-6, dan kalian, para pemimpin sekte kalian, akan menjadi bahan tertawaan dunia, kan?" Suster Ming menolak tanpa ragu. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Meng Xian dan yang lainnya juga menyerah pada ide membangunkan Li Fugui. Ya,
Sepanjang perjalanannya, kekuatan Li Fugui telah terlihat jelas oleh semua orang. Dalam kasus ini, jika mereka tidak menunjukkan kekuatan masing-masing dan mengandalkan Li Fugui untuk maju dalam segala hal, maka para pemimpin sekte yang telah berlatih selama hampir 100 tahun ini akan hidup sia-sia. Fu Mo Yuanzong, yang berdiri tidak jauh dari sana, mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, "Bukankah mereka hanya dua monster, Saudari Ming? Serahkan saja pada kami berlima." Saudari Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu cemas, ini adalah permainan ke-6. Kita berada di kota kekaisaran. Begitu ada terlalu banyak kebisingan, semuanya akan benar-benar kacau. Jangan berdebat lagi, Duo-Duo dan aku akan keluar dan melihat situasinya. Jika kamu benar-benar perlu mengambil tindakan, kamu." Saudari Ming berbicara, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar suara langkah kaki yang berisik di luar pintu. Begitu semua orang mendengar suara itu, mereka langsung waspada. Saudari Ming bergegas ke pintu dan melihat keluar, dan melihat bahwa kedua orang idiot itu, Sun Si dan Lan Liming, sebenarnya membawa 50 atau 60 anggota Biro ke-6 untuk mengepung Aula Feilong. Su Linjiang, Saudari Ming yang diubah oleh monster, dan Li Fugui berdiri di belakang kerumunan, menyaksikan pertarungan. Lihat situasi ini, Suster Ming mengambil kesempatan untuk membuka pintu. Dahinya dipenuhi garis-garis hitam. Dia menatap sekelompok orang di depannya dan bertanya dengan suara keras, "Beraninya kalian? Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini tanpa perintahku?" Sun Si, Lan Liming dan yang lainnya hampir menangis setelah melihat kepergian Suster Ming. Mereka tidak tahu apakah Suster Ming di hadapan mereka itu nyata, atau Suster Ming yang berdiri di belakang mereka itu nyata. Menghadapi omelan Suster Ming, Sun Si berbalik, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan menatap Suster Ming yang berdiri di belakang mereka. Pada saat ini, Sister Ming, yang telah berubah dari monster, melangkah maju sambil mencibir dan bertanya kepada Sister Ming yang berdiri di tangga, "Monster yang berani, kamu sangat lancang di ronde ke-6. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu menyerah sekarang, jika tidak, kami tidak akan bersikap sopan kepadamu." Sister Ming mengepalkan tinjunya. Dia ingin sekali maju dan melawan monster di depannya selama 300 ronde. Tetapi dia tidak tahu apakah monster di depannya itu lebih kuat atau lebih lemah darinya. Jika monster di depan Anda sangat kuat, ambil tindakan sendiri. Jika Anda terbunuh seketika oleh lawan, game ke-6 berikutnya akan dipimpin oleh monster di depan kita. Memikirkan hal ini, Saudari Ming bertanya balik, "Kamu terus mengatakan bahwa aku monster. Jadi sekarang aku bertanya kepadamu, kamu ini apa?" Monster itu mencibir dan berkata dengan sombong, "Apakah aku perlu memberitahumu siapa aku? Wakil Direktur Sun? Wakil Direktur Lan? Apa yang masih kalian lakukan di sana? Mengapa kalian tidak membiarkan orang-orang kami bertindak?" Pada saat ini, tanpa diduga, puluhan orang tiba-tiba menyerbu masuk dari luar pintu. Setelah orang-orang ini masuk, lelaki tua yang memimpin jalan itu mengusap jenggotnya, terkekeh dan berkata, "Saudari Ming, lihat siapa aku." Lelaki tua yang berbicara itu tidak lain adalah Zhang Weiwei. Sejak menjadi wakil direktur Biro ke-6, Zhang Weiwei terutama bertanggung jawab atas beberapa masalah sepele setiap hari. Kali ini dia sedang menjalankan misi bersama Zhao Jiuzu. Ketika dia tiba-tiba menerima berita itu, dia bergegas kembali tanpa henti. Di samping itu, tampil bersama Zhang Weiwei dan Zhao Jiuzu adalah pemimpin tim penegakan hukum Biro ke-6, Fak Ming, bersambung.